Berlanjut ke slide 16, ini adalah kondisi ya, realita atau apa dasainnya ya dalam implementasi pendidikan IPS khususnya di Indonesia. Jadi memang kenyataan dalam pendidikan IPS adalah suatu ketidakpastian ya karena terjadi perbedaan pandangan manusia dalam menyikapi berbagai masalah yang dihadapinya ya. Kondisi ini juga tentu membingungkan ya bagi mereka yang kurang atau tidak memahami hakikat, tujuan ya jati diri pendidikan IPS. Nah, jadi terkadang kalau menghadapi masalah ekonomi hanya satu sudut pandang keilmuan saja yang mereka hadapi ya, tidak melihat dari kacamata ilmu lainnya gitu ya. Jadi harusnya kita pahami bahwa dalam mengatasi masalah tertentu itu tidak cukup hanya satu bidang keilmuan saja yang dia lakukan ya, dia hadapi. Tetapi ada sudut pandang atau perspektif keilmuan lainnya gitu ya. Ketika sekarang COVID-19, apakah ini hanya semata masalah kesehatan? Tidak bisa ya. Dampaknya akan terbawa ke masalah sosial ya. Ketika COVID-19 ini menyebabkan manusia itu mengurangi interaksinya dengan manusia lainnya, itu kan menjadi masalah sosial baru ya. Kita bisa lihat yang dulunya kita sering beramah tamah gitu ya, bersalaman kalau ada timuran itu, bercengkrama gitu ya. Itu tidak bisa lagi kita lakukan ketika masalah kesehatan ini muncul ya, COVID-19. Bahkan kita harus menjaga jarak ya. Ada yang dinamakannya itu social distancing ya, menjaga jarak. Tetapi lebih tepatnya bukan social distancing ya, tetapi apa yang dinamakan dengan physical distancing ya, menjaga fisik gitu ya. Kalau sosial itu tidak bisa dibatasi gitu ya, tidak bisa dihindari. Interaksi sosial itu meskipun di dalam dunia nyata tidak bisa dilakukan, tetapi kita masih bisa menggunakan platform ya di media digital karena saat ini sudah berkembang dengan pesat. Sudah ada handphone, smartphone ya, apalagi itu bisa lebih memudahkan kita bisa berinteraksi dengan cepat ya dengan sesama manusia. Tapi memang esensinya akan berbeda nuansanya ya. Ketika kita berhadapan, berkomunikasi, berinteraksi secara langsung tatap muka, kita merasakan ya bagaimana ekspresi mimik wajah gitu ya, sikap gitu. Ketika kita bisa menilai karakteristik seseorang itu dari gaya bahasanya ya. Komunikasi yang verbal itu kan betul-betul bisa menghipnotis gitu ya. Bagaimana dari keterampilan komunikasi verbal itu lebih lebih mudah tersampaikan gitu ya. Jadi kita bisa rasakan juga kan ketika belajar itu akan lebih mudah mendengarkan ya, menyimak gitu daripada kita membaca gitu ya, membaca sendiri. Artinya kalau dari segi komunikasi nonverbal atau dalam tulisan ya itu sebetulnya tidak efektif juga gitu ya, tidak bisa sesuai dengan maksud dari si penyampai informasi gitu ya. Jadi kita tidak bisa kalau misalkan tulisannya itu tulisan yang mungkin eh, apa misalkan sedang suasananya sepertinya sedang ceria, senang gitu ya. Apakah itu bisa menggambarkan ekspresi juga kondisi seseorang yang sama ya? Belum tentu. Kalau kita tidak melihat bagaimana ekspresinya ya, mungkin saja dia update status misalkan sedang bersenang-senang padahal dia teraniaya gitu ya, menjadi budak gitu ya, disiksa seperti apa tuh yang disilet-silet gitu ya, Manohara. Ya, itu kan bisa saja terjadi. Artinya memang tidak bisa tergantikan gitu ya. Bagaimana kehidupan nyata ini ya kalau mau
digantikan oleh komunikasi yang nonverbal gitu, interaksi di dunia digital. Ya, kita mengenal apalagi sekarang ada penemuan dari Mark Zuckerberg ya, ada teknologi metaverse ya atau dunia virtual kan. Kita bisa bertemu dengan teman kita di dunia virtual ya. Kita bisa memilih memilih karakter ya, memilih nama itu apa? Namanya itu memilih ya karakter ya, memilih wujud kita di dunia maya gitu kan. Tampilannya seperti apa, misalkan gendernya laki-laki atau perempuan, itu kan bisa kita pilih ya, meskipun kita laki-laki misalkan di dunia nyata. Tapi bisa kita pilih gender perempuan ya di dunia maya gitu kan. Karena itu kan bisa bebas gitu ya untuk mengkreasi karakter kita gitu ya. Bisa misalkan tidak sesuai dengan wujud muka kita gitu ya. Nah, artinya itu kan adalah kehidupan kedua ya, semesta virtual itu yang sebetulnya menjadi ancaman juga gitu ya. Ketika Mark Zuckerberg itu menawarkan kehidupan masa depan itu masih di dunia ya, di bumi ini, tetapi dengan platform ataupun kehidupan yang berbeda ya, ataupun kehidupan kedua. Nah, beda halnya misalkan ketika siapa tuh yang dari bosnya Amazon tuh, Jeff Bezos ya, itu dia menawarkan kehidupan itu bisa dilanjutkan ya atau diteruskan di luar angkasa gitu ya. Artinya kita akan hijrah gitu ya, pindah dari bumi ke luar angkasa gitu ya. Kan sudah ada ya tawaran-tawaran seperti berwisata ke stasiun luar angkasa gitu ya. Itu sudah mulai dari sekarang ya di inilah ya diviralkan. Artinya ketika tawaran ini menjadi ide-ide gila gitu ya, ide-ide yang ekstrim. Nah, itu akankah gitu ya manusia itu melupakan ya bagaimana jati diri dia sebenarnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan ya. Justru ketika dia menciptakan dunia virtual seolah-olah manusia itu adalah sang pencipta gitu ya, dunia baru gitu kan. Nah, itu kan berarti seolah-olah itu kalau dunia barat ya Eropa berpikiran seperti itu ya dia wajar karena dia tidak percaya dengan Tuhan ya ataupun bahkan ekstrimnya ya kasarnya seperti itu. Nah, sehingga kalau kita sebagai manusia nanti ya tapi kalau sekarang pun sebetulnya kita berperan ganda loh gitu ya. Kita bersikap antara dunia nyata dengan maya itu terkadang berbeda gitu ya. Kalau misalkan kita tidak berani gitu ya untuk berekspresi dunia nyata gitu ya. Biasanya orang-orang yang terkekang gitu ya, terbatasi ekspresinya itu akan lebih lebih berbeda gitu ya, ataupun perbedaannya hampir 180 derajat gitu ya. Ya, itu kan karena apa? Karena di dunia maya orang itu bisa mencurahkan ya, mengekspresikan apa yang dia inginkan gitu. Ya. Kalau dia merasa terkekang, terbatasi dalam dunia nyata, biasanya itu akan dicurahkan ya, akan pelampiaskan gitu ya di dalam dunia maya gitu kan. Ya itu kan wajar saja karena dia ingin meletupkan ya, meluapkan apa yang dia pendam dalam nuratinya gitu ya. Ibaratkan gini nih misalkan, ketika ada orang gitu ya, misalkan kan negara kita negara yang menjunjung tinggi agama ya, kita mengharamkan adanya apa tuh LGBT ya, lesbian, gay gitu ya, biseksual, transseksual. Nah, kalau di luar sana kan itu karena bebas ya, ekspresinya bisa terlampiaskan gitu. Tapi kalau negara kita kalau ada misalkan laki-laki yang dia sebetulnya ingin memunculkan sifat lupa. Aduh, ribet ngomongnya. Feminismenya seorang perempuan gitu ya, kalau dia laki-laki kan
itu susah gitu ya kalau terus dipendam, ya akan menjadi konflik batin gitu. Atau misalkan seorang perempuan yang sebetulnya dia ingin menunjukkan kemacoannya gitu ya. Kalau di dunia nyata kan mungkin malu gitu ya, takut khawatir dijadikan apa bahan cibiran. Nah, kalau begitu mereka bisa melampiaskannya ke dalam dunia maya gitu, ya. Dia bisa saja memalsukan identitasnya di dunia maya, ya. Dia bisa apa memerankan gitu ya keinginan dia sebagai seorang yang dia inginkan. Kalau dia di dunia nyata itu laki-laki, mungkin karena dia ingin feminim gitu ya, ya dia di apa medsosnya itu akan berpenampilan seperti perempuan gitu, ya. Nah, itulah suatu paradoks gitu ya yang sering kita lihat lah. Ya, contohnya banyak kan di media digital atau di dunia media sosial itu kan seperti siapa tuh yang suka foto-foto yang nyeleneh tuh siapa? Bapak lupa. Mimi Peri atau siapa namanya tuh ya? Ya Mimi Peri ya yang dia itu laki-laki tetapi aduh apa foto-fotonya, tingkahnya di media sosial itu kan kayak feminim banget gitu ya. Ataupun seperti mungkin Aprilia Manganang, misalkan contoh ya, Bapak sebutkan seorang atlet bola voli kan yang kemarin ternyata berubah gender menjadi seorang laki-laki gitu ya. Nah, tapi untungnya Aprilia Manganang apa bersikap wajar ya, tidak seperti Mimi Peri yang berlebihan ya. Aprilia Manganang meskipun dia ingin menunjukkan kemacuannya tidak berlebihan ya. Dia tetap menjaga apa privasi ya, menunjukkan kodrat dia sebelumnya itu adalah wanita ya, perempuan. Tapi ternyata setelah dites gitu ya, diperiksa secara secara kesehatan gitu. Ternyata memang hormon yang laki-lakinya itu ya berlebihan gitu ya. Padahal kodrat dia terlahir sebagai laki-laki gitu, ya. Cuman ya karena mungkin hormon laki-lakinya tidak terlalu menonjol gitu ya, dan ya bisa dirasakan mungkin ya dalam hati sanubari terdalam seorang Aprilia Manganang ya dia seharusnya ya sebetulnya ya ingin menjadi seorang laki-laki tetapi mungkin fisiknya yang ya ada beberapa bagian misalkan jenis kelaminnya itu ya tidak tidak seperti umumnya laki-laki gitu ya mungkin gitu kan. Nah, makanya ketika kemarin diperiksa dan secara medis itu betul adalah laki-laki kan langsung ya dia merubah dan terlampiaskan ya hasratnya yang terpendam berpuluh tahun atau berbelas tahun ya yang dia inginkan menjadi seorang laki-laki ya tetapi terpenjara dalam tubuh perempuan gitu ya. Ya mungkin kalau kalian berpikirannya itu kayaknya Aprilia Manganang dulu ketika jadi perempuan pernah pernah main bareng sama perempuan lainnya gitu ya. Pernah sesama perempuan mandi bareng misalkan ataupun ganti baju bareng gitu ya. Ya karena dia mungkin tidak menyadari itu ya tidak ada tidak ada hasrat mungkin ya, nafsu. Ya mungkin kalau kalian laki-laki yang menyamar seperti perempuan terus mandi bareng ataupun ganti baju bareng ya wajar kalau timbul nafsu ya gitu ya. Tapi kan karena dia bukan kesengajaan gitu ya, karena itu adalah ya sebuah garis hidup yang tidak dia inginkan juga sebetulnya ya. Nah, itulah kenapa realita ya kenyataan masalah sosial yang ada di masyarakat itu memang ya inilah kompleks sekali gitu ya. Kemudian materi dalam IPS ini memang banyak yang tidak menghubungkan dengan kondisi ya. Nah, itu berarti pinter-pinternya seorang pendidik atau guru IPS ya. Nah, apalagi PPKN juga serupa gitu ya. Kalau IPS ini memang identik dengan PPKN karena tipe ataupun materi konten ya itu adalah di bidang masyarakat gitu ya. Tinggal bagaimana bahasannya yang berbeda gitu ya. Tapi objeknya itu adalah sama ya masyarakat. Sehingga ya terkadang masalah yang sama ya ketika belajar PPKN di dalam IPS pun muncul gitu.
guru yang tidak bisa menghadirkan, menghubungkan gitu ya dalam fenomena-fenomena sosial yang ada di kehidupan saat ini ya, itu berarti gurunya yang belum bisa ya bisa menghubungkan ya dengan kurikulum ataupun pembelajaran. Ya, jadi kan kalau guru-guru sosial ya, IPS, PKN atau dosen-dosen PPKN IPS kan Bapak sering ya menanyakan bagaimana perkembangan saat ini yang terjadi di kehidupan ya ataupun di berita ya di pemerintahan gitu ya, fenomena-fenomena masyarakat yang sedang viral gitu kan pasti anak itu lebih cepat taunya gitu dibandingkan orang tua gitu ya karena porsi waktunya lebih banyak dia miliki ya untuk mengakses dunia digital gitu. Nah, sehingga kita pun ya harus mengimbangi juga ya, harus bisa mengikuti juga bagaimana hal-hal yang viral yang menjadi saat ini sedang trending topik gitu ya. Itu harus bisa kita ikuti gitu ya. Karena kalau misalkan biasanya peserta didik itu sesuai dengan yang sedang tren gitu ya, biasanya itu interestnya atau minatnya itu semakin tinggi gitu. Jadi kalau lihat gurunya itu lebih up to date gitu ya, apa yang dia baca atau berita yang sedang dia ikuti barusan ya ataupun yang sangat terbaru, itu minatnya akan sangat sangat tinggi gitu ya. Kalau bahasanya yang tidak dia tahu ya, tidak pahami, ya, itu yang biasanya males gitu ya, apa hal-hal yang mungkin tidak ketahui ya, biasanya yang ya minat belajarnya kurang gitu ya. Dan tentu jangan terpaku pada buku teks gitu ya, jangan terpaku pada teori ya. PPKN itu belajar politik, belajar hukum, belajar sosial ya, belajar pendidikannya itu juga ya. Tapi kalau yang utama itu kan adalah teori-teori sosial, teori politik ya, teori hukum. Nah, sebetulnya tidak harus siswa itu paham ataupun pintar teori-teori ilmu politik, teori hukum gitu ya. Sebetulnya ya kalau memang mahir bisa pinter bidang itu wajar, tapi bukan itu tujuannya gitu ya. Kalian di PPKN ini bukan berarti untuk menjadi seorang ahli ilmu hukum, ahli ilmu politik, bukan gitu. Tapi wajar kalau ada yang minat ke sana ya silahkan. Tapi tujuan utamanya bukan untuk menjadi seorang politisi, bukan seorang menjadi ahli hukum, ya. Kalau ingin menjadi seorang ahli hukum ya kuliahnya di jurusan Fakultas Hukum, ya. Kalau ingin menjadi seorang politisi lebih cocok di kuliahnya di jurusan politik gitu ya. Ingin menjadi ilmu pemerintahan ya di pemerintahan berarti kan. Nah, kalau di PKN berarti tidak harus terlalu paham, terlalu pandai di bidang ilmu politik, hukum maupun sosial. Tetapi setidaknya tahu gitu ya bagaimana konsep politik, konsep hukum, konsep ilmu sosial sehingga ketika nanti digabung ya di ramu gitu ya menjadi suatu pembelajaran kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila. Nah, kita tahu gitu ya apa konsep politiknya, konsep ilmu hukumnya. Jadi tidak harus terlalu apa namanya tuh kalau bahasa Sunda ngolotok gitu ya. Tidak harus terlalu sampai paham ataupun hafal isi dari peraturan pemerintahan gitu ya, undang-undang dasar. Ya wajar lah kalau tidak sampai seperti itu ya. Tapi kalau memang mau ya juga nggak apa-apa silahkan. Tapi esensinya bukan ke sana. Esensinya hanya teman-teman bisa paham ya, bisa mengetahui ketika nanti teman-teman bisa menyajikan konsep politik yang ada terjadi saat ini ya ke dalam suasana kelas, berarti kan setidaknya punya background ya, paham tentang politik gitu. Punya background tentang paham ilmu-ilmu hukum ya. Tidak harus menjadi seorang ahli hukum gitu ya. Nah, maka ya wajar ketika guru-guru PPKN jangan harus
dari yang lulusan ilmu hukum ya, jangan yang dari jurusan ilmu politik gitu. Harusnya guru PPKN ya dari pendidikan PKN karena di sini ada unsur pendidikannya ya yang tidak bisa dipelajari di fakultas hukum, fakultas politik gitu ya, fakultas pemerintahan gitu ya. Tidak bisa mereka pelajari. Ya harus belajar dulu ilmu pendidikannya gitu ya, baru bisa mengajar di sekolah gitu ya. Nah, makanya ya sama juga ya IPS pun menjadi masalahnya ketika ya masih sedikit lulusan sarjana pendidikan IPS gitu ya. Karena memang sarjana ataupun jurusan IPS ini masih baru ya, masih sedikit kampus yang punya yang buka gitu. Karena IPS ini agak unik gitu. Biasanya kan kalau keilmuan itu di suatu kampus itu adanya itu kan dari jenjang S1 dulu ya. S1 PPKN ada di Uninus misalkan. Nanti mungkin 10 tahun kemudian ada S2 PPKN-nya. Ya mungkin 20 tahun kemudian ada S3 PPKN-nya di Uninus. Tapi kalau IPS itu terbalik gitu. Jadi IPS itu lebih dulu ada S3-nya gitu, ya. Nah, seperti di UPI ya, di UNJ. Nah, itu S3 IPS itu sudah dari dulu ada ya. Bahkan sebelum ada S3 PPKN itu S3 IPS dulu muncul ya, S3 Pendidikan Ilmu Sosial. Karena PPKN itu termasuk dalam rumpun ilmu sosial ya, sehingga geografi, sosiologi gitu ya, itu jadi termasuk ke dalam rumpun ilmu sosial ya, yang menaungi rumpun-rumpun ilmu sosial lainnya. Nah, maka IPS ini dari dulu S3-nya sudah ada, nah S1-nya baru ada sekarang-sekarang karena di Indonesia ada sistem ataupun metode pembelajaran yang terpadu ya IPS tadi yang dia itu menggabungkan rumpun-rumpun ilmu sosial lainnya ya untuk diajarkan di jenjang pendidikan sekolah dasar ya. Nah, itu suatu ya hal yang unik juga sebetulnya. Dan ya memang karena masih keterbatasan sarjana IPS ini ya, maka di sekolah-sekolah kekurangan guru IPS. Ya tak heran ketika nanti teman-teman sebagai sarjana PPKN di sekolah diminta untuk ngajar juga IPS gitu ya di sekolah itu ya bisa saja karena ya kita dekat gitu ya IPS itu dengan PPKN bahasanya dekat sekali gitu ya nyambung linear. Nah, tapi tetap ya kita fokus utamanya di PPKN ketika nanti akan sertifikasi guru ya yang akan diakui keterampilan profesionalitasnya adalah PPKN gitu ya. Jangan ya tidak bisa menjadi guru profesional IPS karena gelar atau sertifikat ijazah kita PPKN. Tapi kalau diminta untuk mengajar IPS harus bisa gitu ya. Nah, jadi itu apa yang bisa kita pahami ya, pelajari pertemuan kelima ini ya. Bisa teman-teman pelajari ya sisa PPT-nya di sini ada 2 slide lagi ya, tinggal dibaca saja, dipahami secara mandiri ya. Ada harapan dalam pendidikan IPS ya di slide 17 dan bagaimana guru-guru ya ini adalah ya slide terakhir ya 18 ini lanjutannya. Nah, itu ya bagaimana sekilas hakikat ya karakteristik pendidikan IPS. Nanti kita akan berlanjut di 2 minggu kemudian untuk membahas konsep pembelajaran IPS terpadu gitu ya. Ketika nanti teman-teman akan mengajar IPS di SMP ya harus tahu juga bahwa konsep IPS terpadu ini ya sebetulnya mirip-mirip dengan PPKN gitu. Kalau PPKN itu lebih ke konsep warga negara yang baik dan cerdas gitu ya. Tapi kalau IPS lebih ke bagaimana bentuk atau konsep interaksi sosial masyarakat yang ideal ya. Nah, itulah apa yang bisa kita bahas kali ini. Ya, mudah-mudahan semua selalu dalam naungan dan rahmat Allah ya, diberikan kesehatan selalu.
Sampai jumpa minggu depan ya. Kita lanjutkan untuk sesi presentasi tugas individu ya. Jadi itu apa yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih untuk atensi semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.